Iya, boleh. Oke, langsung dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Susana Putri sebagai moderator pada pertemuan yang ke-6 ini. Sebelumnya, saya beserta teman-teman ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita langsung mulai aja ya kegiatan pengabdian kepada masyarakat jilid ke-6 ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aja pembahasan pertama yang akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Mbak Fitri. Tempat dan waktu. Maaf Mbak, nggak ada suaranya, Mbak Fitri. Halo, ada suaranya? Iya ada nih, ada. Terdengar nggak suaranya? Terdengar Neo, terdengar kok. Dilanjut oleh Mbak Fitri dulu, Mbak Alvini dulu aja. Jangan. Baik, selanjutnya teks hadis dan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Zuhairu bin Harbin. Hadasana Zuhair an Suhail an abihi an abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'uduna sayyidah fikum. Qalu ya Rasulullahi man kutila fi sabilillahi fahuwa syahidu qala inna syuhada ummati idza laqalilu qalu faman hu ya Rasulullahi qala man kutila fi sabilillahi
fahuwa syahidu wa man ma wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahidu wa man mata fi ta'un fahuwa syahidu wa man mata fil batni fahuwa syahidu. Qala Ibnu Miksam asyhadu alla abika fi haz fi hazda al hadis annahu qala wal ghairuku syahid rawahul Muslim. Next. Terjemahan hadisnya telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harbi telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mati terbunuh karena berjuang di jalan Allah, itulah orang yang mati syahid. Beliau bersabda, kalau begitu, sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Para sahabat berkata, lantas siapakah mereka, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa terbunuh di jalan Allah, maka dialah syahid. Dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid. Siapa yang mati karena sesuatu wabah, penyakit juga syahid. Siapa yang mati karena sakit perut juga syahid. Ibnu Miksam berkata, saya bersaksi atas bapakmu mengenai hadis ini, bahwa beliau juga berkata, orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Dila. Baik teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf ya kalau kurang kondusif. Syarah hadis, mati syahid yang akan kita bahas kali ini adalah kematian yang dialami seseorang ketika ia meninggal dalam keadaan menegakkan agama Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang meninggal di jalan Allah itulah orang yang mati syahid. Syarah hadisnya, Rasulullah kemudian bersabda, kalau begitu sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Para sahabat lalu berkata, lantas siapakah mereka, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka dialah yang syahid. Dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid. Siapa yang mati karena penyakit kolera juga syahid. Barang siapa yang mati karena sakit perut juga syahid. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, Imam Nawawi rahimahullah kemudian mengelompokkan 3 macam orang yang mati syahid. Pertama, syahid dia orang yang gugur ketika berperang melawan kaum kafir harbi atau yang berhak untuk diperangi. Kedua, syahid dalam hal pahala tetapi tidak disikapi dengan hukum syahid di dunia. Sebagai contoh, orang yang meninggal sebab melahirkan, karena wabah penyakit, karena reruntuhan, dan meninggal karena membela hartanya dari rampasan. Begitu pula penyebutan syahid lainnya yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Ya, selanjutnya ada syarah hadis ya, yang ketiga. Orang yang tergolong syahid di dunia maupun di akhirat. Misalnya, orang yang melakukan ini gugur di medan perang ya, dengan niat murni, bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah. Demikian
Dapat disimpulkan bahwa jalan mati syahid tidak hanya karena berperang, melainkan juga mereka yang tengah terkena musibah, misalnya wabah penyakit. Terus sebab kematian tetaplah menjadi suatu misteri ya, yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita sebagai manusia memiliki tugas untuk terus menebar kebaikan dan kedamaian di muka bumi ini. Next. Nilai pendidikan yang terkandung hadis di atas memasukkan mat'un, orang yang meninggal karena wabah taun ya, mat'un, ke dalam kelompok syuhada, orang-orang yang mati syahid. Maka berdasarkan hal tersebut, orang muslim yang meninggal akibat COVID-19 tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mat'un. Namun Imam An-Nawawi berpendapat syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat. Berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang yang syahidnya di dunia dan di akhirat. Next. Ya. Oke, dikembalikan lagi kepada moderator. Oke, langsung saja kita sesi tanya jawab ya. Kira-kira teman-teman ada yang ingin berangga? Dipersilakan ya. Di sini ada pertanyaan dari Muhammad Ardiansyah. Izin bertanya, kalau umat nabi-nabi terdahulu yang menegakkan ajaran Allah juga disebut mati syahid, gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Neo, kayaknya ada yang ingin menjawab? suaranya kurang kedengeran ya, Nea? Oh, nggak kedengeran? Kurang jelas ya? Kedengeran kok. Oke, diulang ya. Di sini ada pertanyaan dari... Sorry, soalnya... Tadi pertanyaan dari Muhammad Ardiansyah. Boleh tolong diulang pertanyaannya nggak? Boleh diketik? Ya, pertanyaannya dari Muhammad Ardiansyah. Kalau umat nabi terdahulu yang menegakkan ajaran Allah disebut mati syahid juga. Oke, terima kasih kepada Muhammad Ardiansyah atas pertanyaannya. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin menanggapi?
Gimana teman-teman, ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Muhammad Ardiansyah? Izin masuk ya teman-teman. Boleh Kak, silakan. Sorry kalau misalnya kurang kondusif. Suara saya terdengar jelas nggak? Jelas. Oke. Sebetulnya untuk menjudge atau untuk memutuskan seseorang mati syahid atau tidak kan kita tidak berhak gitu ya, hanya Tuhan, hanya Allah yang bisa menentukan itu. Tapi kalau misalnya karena sumber pertama ajaran Islam yang langsung memang diberikan kepada Jibril itu oleh Rasulullah SAW, ya memang harusnya tentu mati syahid gitu para sahabat dan juga yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad pada saat itu. Bisa juga kalau misalnya kita untuk menentukan mati syahid atau tidak di zaman sekarang gitu kan, bisa lihat dari contoh-contoh sahabat atau tidak, atau umat-umat Nabi Muhammad terdahulu gitu kan, ciri-ciri seperti apa untuk mati syahid. Dan juga Nabi Muhammad pun telah menjelaskan dan telah menjelaskan dan menjabarkan di dalam hadis-hadisnya, bahwasannya banyak sekali hadis-hadis dan ayat-ayat terkait jihad atau jihad terkait jihad di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran gitu. Kalau misalnya tadi pertanyaan apakah umat-umat Nabi terdahulu mati syahid, ya tentu insya Allah, karena jadi kan pasca Nabi Muhammad meninggal itu kan mulai di situ ya ada cabang ilmu baru gitu, atau ada beberapa kontra terhadap ajaran Rasulullah gitu ya, punya persepsinya masing-masing gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dulu itu ketika Nabi Muhammad masih ada, ketika ada permasalahan langsung bisa disandarkan kepada Nabi Muhammad gitu sebagai penengahnya. Nah, pasca Nabi Muhammad wafat, lalu di situ kan mulai ada bentrok-bentrok antara, bahkan para sahabat pada saat itu bentrok juga kan, memutuskan setelah kepemimpinan Rasulullah siapa nih yang akan menggantikan khalifah gitu kan. Di situ pun kita ada kontra dan pro terhadap keluarga Nabi Muhammad maupun sahabat gitu. Maka bisa kita simpulkan bahwasannya tentu umat-umat pada zaman Nabi terdahulu bisa dikatakan mati syahid karena Nabi Muhammad memang awal mula atau asal muasal dari keilmuan Islam itu disebarkan gitu, karena bersumber dari Jibril secara langsung gitu wahyunya. Begitu mungkin, semoga terjawab ya. Terima kasih. Bagaimana? Ada yang ingin menyangga atau menanggapi lagi? By the way, terima kasih ya untuk Kadila atas tanggapannya. Gimana teman-teman, ada yang ingin menyangga atau menambahkan? Berarti perihal mati syahid ada di zaman Nabi. Berarti perihal mati syahid ada di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini. Maaf nih banyak nanya soalnya kepo aja. Iya nggak apa-apa, Kak Ardi. Bagaimana teman-teman pemateri anggapannya? Izin masuk lagi ya kawan-kawan. Iya, silahkan Kadila. Izin masuk lagi ya Neo. Iya, silahkan Kadila. Sorry ya agak berisik.
Dan ini juga ya teman-teman, tadi kan udah saya jabarkan bahwasannya kita tidak berhak untuk menentukan siapa yang mati syahid, siapa yang tidak gitu. Tapi bisa kita ambil contoh dari beberapa ayat dan juga beberapa dalil yang ada di Al-Quran maupun yang ada di hadis gitu ya, terkait jihad itu sendiri atau mati syahid ya. Tadi analogi saya nyampe nggak ke siapa tadi yang nanya analoginya? Ardian Syah. Berarti perihal mati syahid ada di zaman Nabi Muhammad. Tadi analogi saya nyampe nggak ya? Yang Ardi ya? Ardiansyah. Soalnya takut belum nyampe gitu analogi terkait itu keilmuan Nabi Muhammad. Gimana? Kurang nyampe ya. Jadi gini loh, kan Islam itu kan sumber ajaran utamanya dari Rasulullah ya. Yang langsung memang perintah Jibril Allah mendelegasikan kepada Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad kan, gitu kan analoginya. Kalau misalnya terkait mati syahid atau jihad yang dijalankan pada zaman Rasulullah, tentu jihadnya pun beda gitu ya. Kalau misalnya dulu memang kita memerangi Yahudi dengan ada beberapa perang ya contohnya gitu. Cuma kalau untuk sekarang gitu perangnya tuh beda gitu. Perangnya itu Ghazwatul Fikr, bukan Ghazwah yang memang secara fisik gitu teman-teman. Jadi Ghazwatul Fikr ini adalah perang pemikiran gitu. Nggak bisa diratakan dengan perang yang ada di zaman Nabi Muhammad pada saat dulu gitu. Mungkin Cepin mau menambahkan, Pin? Silakan, Pin. Cukup, udah jelas, tegas. Gimana teman-teman? Ada yang ingin menambahkan lagi? Atau bagaimana, Kardi? Apakah sudah puas atau sudah jelas? Cukup, oke. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya untuk Kardi yang sudah bertanya, dan terima kasih Kadila atas tanggapannya. Untuk selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin dicukupkan aja ya pertemuan ke-6 ini. Gimana teman-teman? Oke. Mungkin untuk pertemuan ke-6 ini dicukupkan aja ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir di PKM ke-6 ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, mohon maaf jika kami ada salah. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh live. Terima kasih.